Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pernah terpuruk seterpuruk-terpuruknya. Dan itu dicatat di dalam Mazmur 51, bagaimana Daud betul-betul menyesali dosa-dosanya dan memohon sekeras-kerasnya kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan hari ini saya mau mengajak saudara membaca dua ayat dari Mazmur 51 yang menggambarkan tentang kerinduan Daud untuk membuka lembaran yang baru dalam kehidupannya. Ayat 14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami keterpurukan oleh karena kesalahan-kesalahan saudara? Sering sekali kesulitan yang kita hadapi adalah akibat daripada perbuatan kita pada waktu-waktu sebelumnya. Daud harus mengalami keluarga yang berantakan oleh karena perbuatannya yang merusak keluarga orang lain sebelumnya dengan mengambil istri Uria. Hal itu terus dia alami, bahkan berkonsekuensi kepada kerajaan Israel yang tercabik-cabik hanya oleh karena pelanggaran Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sekarang harus menanggung akibat daripada dosa saudara pada masa lalu, saudara tentu tidak bisa lagi mengubah keadaan itu. Itu sebabnya saya sering berkata kepada kita semuanya, orang yang banyak memikirkan tentang masa lalu, dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang masa depan. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak saudara untuk berdamai dengan masa lalu, lalu meninggalkannya, dan melangkah maju ke depan. Dan Daud mengajari kita bagaimana tahapnya. Yang pertama, mari mohonkan kekuatan daripada Tuhan untuk membangkitkan kita kembali. Membangkitkan kita artinya membangun kembali semangat, gairah hidup kita. Membangkitkan kita artinya membangun kembali komitmen kita kepada Tuhan. Membangkitkan kegirangan dalam diri kita artinya memiliki kembali keyakinan teguh bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ini adalah langkah awal. Tidak ada gunanya saudara menghabiskan waktu untuk terus menghitung-hitung, menangisi, atau mungkin juga menghitung-hitung kesalahan orang yang bersalah kepada saudara. Saudara menyalahkan orang lain, itu yang menyebabkan hidup saudara seperti ini saat ini. Kalau dulu dia tidak begini, maka aku tidak begini. Kalau dia tidak menipu aku, maka aku akan begini. Itu semuanya tidak akan menolong saudara. Tapi sekarang, datang kepada Tuhan. Tuhan, bangkitkan kembali kegirangan dalam hatiku. Dengan melihat keselamatan yang datang daripadamu. Ayo saudaraku, mohonkan kekuatan untuk bangkit dari Tuhan. Yang kedua, mohonkan supaya engkau disertai oleh roh yang rela. Rela menerima semuanya. Rela pula untuk menerima hukuman dari Tuhan. Konsekuensi daripada perbuatan-perbuatan itu. Bukan malah membangkang, bukan malah mencari-cari kambing hitam. Rela untuk mengambil resiko itu. Dan biarlah Tuhan melihat engkau menjadi seorang pribadi yang mudah diajar, mudah dibentuk saat engkau rela menerima semua konsekuensi itu. Dan yang ketiga, saudaraku, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sikap yang ketiga yang Tuhan mau adalah supaya kita memperingatkan orang lain.
membagikan pengalaman kita. Betapa terpuruknya saat kita lari dari jalan-jalan Tuhan. Betapa panjangnya konsekuensi yang harus kita terima saat kita tidak berhati-hati dalam bertindak dan mengecewakan hati Tuhan. Ini sikap 3 hal yang penting ada pada kita ketika kita mau dibangkitkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah minta kekuatan daripada Tuhan untuk bangkit. Yang kedua, miliki roh yang rela menerima semuanya dan menatap masa depan. Yang ketiga, biarlah hati kita siap untuk memperingatkan orang lain supaya mereka tidak jatuh kepada lubang yang sama. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 60, ayat yang pertama, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saat engkau bangkit, engkau rela menerima semua konsekuensi, maka pada saat itu pula engkau siap menjadi berkat bagi orang lain. Masa lalu yang gelap itu akan berubah menjadi terang yang menerangi jalan orang lain yang masih dalam kegelapan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk memulai sebuah hari yang baru. Hari yang kembali kita temukan gairah hidup kita. Hari di mana kita memiliki sebuah kerelaan menerima semua keadaan. Dan hari di mana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara.